Minggu, puji Tuhan, kita bersyukur buat berkat Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau masuk di dalam doa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat yang boleh kami terima Tuhan sampai hari ini. Khususnya di hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Sekalipun dalam ibadah online Tuhan, kami percaya berkat Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, oleh ruangan Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita dimanapun kami boleh menikmati ibadah pada minggu ini. Terima kasih Bapa, pakai dan urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka saluran-saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima berkat-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu menyertai semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemimpin pujian untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kembali lagi kita memuji Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan percaya Tuhan Yesus selalu ada di sisi kita, amin. Hari ini kita mau memuji muliakan nama Tuhan, saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri, kita naikkan suara kita untuk Tuhan, haleluya. Ku
Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan tetap berada di sisi kita, karena Tuhan kita adalah sahabat kita. Hari ini kita mau lebih sungguh lagi membawa hidup kita untuk Tuhan, kita mau mengejar hadirnya Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan kita naikkan sembah kita untuk Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu
nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kami membawa sembah kami Tuhan. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Kami ingin menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya kuasa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus dalam ibadah kami saat ini. Bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan boleh berbicara buat setiap kami. Biarlah yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu yang boleh mengubahkan setiap kami, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kami, memulihkan kami, membuat kami semakin mengerti tentang-Mu Tuhan Yesus. Bapak, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Saya percaya kita bersama dengan anggota keluarga kita menikmati kebaikan Tuhan saat ini. Dan kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membahas tentang keintiman di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang sebuah keintiman atau kedekatan, ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalau misalkan seorang pria sedang mendekati seorang wanita, bahasa anak mudanya lagi PDKT, itu menjadi sesuatu yang menggairahkan. Seorang pria yang lagi deketin seorang wanita yang biasanya jarang mandi jadi rajin mandi. Yang biasanya pakai parfum biasa-biasa aja, dia cari yang terbaik. Buat seorang wanita juga sama, biasanya jarang make up, tiba-tiba di depan cermin, Mejiku Hibiniu. Janjiannya jam 5, jam 3 sudah siap-siap, jam 1 sudah muter-muter. Ini bajunya yang mana yang paling pas ya? Bahkan latihan senyum dulu. Sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalau kita berbicara tentang kedekatan atau keintiman, tentu saja orang-orang yang ada di sekitar kita yang paling mengerti dan yang paling tahu. Suatu kali saya ngobrol dengan anak saya Gloria, belum bisa ngomong tapi bisa menangkap apa yang terjadi di sekitarnya. Glo, kalau Glo lihat kalau Papa Bobo gimana? Jawabnya gini, belum bisa ngomong tapi kalau niruin ngorok bisa ini anak. Kalau Papa lagi bersin gimana? Gitu. Sangat mengerti karena memang setiap hari bersama-sama. Sangat memahami. Kalau misalkan saya bilang, yuk jalan-jalan, tiba-tiba tangan saya diraihnya sambil setengah berlari lalu menunjuk ke sebuah tempat yang di situ ada gantungan kunci mobil atau kunci motor. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang berbahagia, hari ini kita akan sama-sama belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu kedekatan dengan Tuhan atau keintiman dengan Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan itulah yang akan menentukan keberhasilan kita. Kita hidup di dunia dipercaya selama berapa tahun? Ada yang 50, 60, 70 bisa lebih. Tetapi yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang bernama kekekalan. Berbicara tentang kedekatan itu ada tingkatannya. Yang pertama adalah orang yang sudah intim, yang sudah dekat. Jadi memang kalau orang yang sudah sangat dekat itu
dengan bahasa tanpa verbal, tanpa ngomong pun sudah tahu. Tinggal begini aja udah ngerti artinya. Oh lagi marah. Minta bikinin kopi dengan standar gula yang pas. Udah tahu. Jadi yang pertama adalah orang yang sangat dekat, yang sangat intim. Yang kedua adalah orang yang dekat. Tetapi ada orang-orang tertentu yang merasa dekat. Enggak dekat, tapi ngerasa dekat. Ada orang yang berusaha mendekati, PDKT, tapi ada juga orang yang tidak dekat sama sekali. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bapak Ibu Saudara di rumah yang ada Alkitab bersama-sama, yuk kita baca. Yang sudah ketemu bilang aha. Aha, ya di rumah saya dengar itu. Oke, saya bacakan deh. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah sebuah ayat-ayat yang menurut saya ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ada orang-orang yang dari sisi kerohanian, yang seringkali kita kenal orang itu sangat rohani. Orang itu melakukan aktivitas ibadah, orang itu sangat dekat sama Tuhan, bahkan orang itu menggunakan otoritas nama Tuhan. Kurang apa lagi? Di dalam ayat 23 mengatakan tidak mengenal. Yuk kita lihat di situ. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara katakan di rumah masing-masing, melakukan. Yes. Melakukan itu jauh lebih penting dibanding hanya sekedar membicarakan. Di ayat 22 dikatakan hari terakhir ada orang yang bernubuat demi nama Tuhan. Kurang keren apa coba? Orang yang bisa bernubuat, dia diberikan sesuatu yang besar dari Tuhan untuk membicarakan hal-hal yang belum terjadi. Bernubuat. Kurang keren apa? Ada banyak hamba Tuhan atau ada beberapa hamba Tuhan yang mendapatkan karunia bernubuat. Jemaat Tuhan pengen gini, aku pengen kayak dia. Bisa enggak ya? Aku pengen bisa bernubuat, bisa enggak ya? Wih keren banget. Nanti Bapak Ibu Saudara belajar kata bernubuat, ini keren banget. Kurang apa lagi coba? Bisa bernubuat demi namaku. Lalu mengusir setan demi namamu. Wih. Bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Ini kan luar biasa. Gak cuma bisa ngusir anjing tetangga. Gak cuma bisa ngusir maling, ini ngusir setan. Keren kan? Woi, luar biasa banget. Gak cukup di situ. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. Saya kasih contoh salah satu mujizat yang disukai banyak orang. Menyembuhkan orang sakit. Pada waktu ada orang sakit ditumpangin tangan, orang itu sembuh, terjadi mujizat Tuhan. Kesimpulannya saya ingin bilang gini, ini golongan orang yang hebat banget, yang luar biasa banget, ini keren banget. Tetapi di ayat 23 mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Pada waktu itu aku akan ngomong sebuah kebenaran yang seringkali tidak dipahami oleh orang-orang yang hebat tadi. Dan kebenaran ini adalah, aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan. Tuhan mengatakan tidak pernah mengenal. Ini menggunakan istilah bahasa lain yaitu ginosko.
Mengenal atau arti lainnya adalah Tuhan tidak menikmati kehidupannya. Mungkin orang itu menikmati sebuah pengalaman yang luar biasa. Bisa bernubuat, bisa membuat mujizat, bisa ngusir setan. Wih, aku bangga sekali, aku menjadi orang yang sangat rohani. Aku kualitasnya sangat tinggi, tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan, aku tidak menikmati hidupmu. Ini sebuah hal yang sangat fatal Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang kualitas keimanan, kualitas kita di dalam Tuhan tidak diukur dengan jadwal-jadwal pelayanan. Tidak diukur dengan aktivitas pelayanan yang sibuk. Tidak diukur dengan hal-hal yang terlihat tadi. Tetapi dibangun dengan sebuah kedekatan hubungan intim sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bisa bilang gini, aku menikmati kehidupanmu. Kita senang, kita menikmati kebaikan Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Versinya saya, versinya kita. Sehingga jangan sampai Tuhan bilang gini, aku gak menikmati hidupmu. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa. Bahkan kadang-kadang aktivitas pelayanan itu menjadi topeng buat kita untuk terlihat kita hebat di hadapan Tuhan. Jangan hanya kita merasa dekat sama Tuhan. Jangan kita sok-sokan dekat sama Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa kedekatan di hadapan Tuhan, waktu kita intim di hadapan Tuhan ini adalah sesuatu yang mutlak, yang paling penting yang harus kita kerjakan. Melakukan kehendak Bapa adalah hal yang mutlak. Tadi saya katakan ginosko, itu arti yang lebih mendalamnya adalah sebuah hubungan yang paling dekat, digambarkan hubungan seksual antara suami dan istri. Hubungan seksual antara suami dan istri adalah sebuah hubungan yang paling dekat. Tidak ada satupun yang tertutup-tutupi di situ. Jadi Tuhan ingin mengatakan bahwa, yuk jemaatku betul-betul kenali aku secara pribadi. Bukan hanya sekedar seorang anak kecil yang, aku punya balon yang baru, aku punya bola yang baru, aku punya boneka yang baru. Aku suka itu. Anaknya senang. Tapi apakah orang tuanya juga menikmati? Nak? Waktu aku pulang dari kantor, aku bawa boneka, aku bawa makanan, aku bawa berbagai hal buat kamu keresekan. Tapi kenapa yang ditunggu kereseknya? Yang ditunggu kenapa bonekanya? Bukan papa, bukan mama yang datang. Bukankah seringkali kita seperti anak kecil itu? Tuhan, aku berdoa Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Loh, itu baru berkat Tuhan. Tuhannya dinikmatin enggak? Ini penting sekali. Lagu tadi luar biasa. Dekat padamu, itu rinduku. Biarlah kedekatan kita sama Tuhan itu yang menjadi kerinduan kita yang paling mendalam. Bukan dengan banyaknya aktivitas. Saya tidak mengatakan pelayanan tidak penting. Saya sampai sekarang juga pelayanan. Dengan beberapa pelayanan. Tapi pada waktu saya sedang diam di kamar sendiri, saya cuma bisa nangis, Tuhan ampuni saya. Karena seringkali saya hanya bangga dengan jadwal yang banyak sekali. Karena saya hanya bangga dengan aktivitas yang kelihatan di hadapan banyak orang. Dan jangan sampai Tuhan bilang, aku gak kenal kamu loh. Kamu yang sok-sokan kenal aku kan. Tahun 2021 mari kita awali dengan sesuatu yang sangat penting. Kita akan bawa keluarga kita semakin intim, semakin dekat sama Tuhan. Kenapa? Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Tadi malam saya mendengar sebuah kabar di kota Semarang, sebagian besar itu genangan air. Ada beberapa foto, beberapa
cuplikan di YouTube saya tonton karena saya kenal beberapa daerah di Semarang. Setahun bisa 2 sampai 4 kali saya ke Semarang. Itu yang daerah yang rasanya nggak mungkin banjir, itu genangan. Ada orang yang dorong motor sampai 2 jam, 3 jam. Sebuah perumahan yang elit, yang tiba-tiba maaf kata jadi seperti kolam. Wah, nggak ada yang bisa menduga-duga. Sehingga kita juga nggak boleh sombong di hadapan Tuhan, aku aman, aku tenang Tuhan, aku masih pelayanan, aku oke. Tapi hubungan kita sama Tuhan seperti apa? Ini sesuatu yang esensi Bapak Ibu Saudara. Saya akan tunjukkan kisah yang lain. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas 10 ayat 38 sampai 41. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 41. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu Saudara, judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Sebuah kisah lagi yang menunjukkan pentingnya kedekatan hubungan sama Tuhan. Pada waktu Yesus masuk ke kotanya Maria dan Marta, ada seorang wanita yang menyambut. Penyambutan itu sesuatu yang sangat baik. Saking baiknya, sekarang ini banyak lembaga, banyak organisasi, banyak perusahaan melatih para penyambut-penyambut di depan, security, itu bukan hanya ngomongin tentang jaga keamanan. Saya kebetulan aktivitasnya di bidang pelatihan. Saya tahu betul bahwa security tugasnya bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan kepuasan pelanggan. Kalau kita berbicara dalam konteks gereja, usher itu orang yang ada di garda terdepan untuk ketemu jemaat atau calon jemaat yang masuk. Diajarin dengan berbagai hal tentang penyambutannya, dengan senyuman, dengan gestur. Silakan Pak, silakan Pak, sebelah sini Pak. Ada jemaat baru gitu. Oh, Bapak baru ya? Sono no. Sebelah pojok no. Enggak di situ, enggak di situ. Itu buat Pak Andre, bukan. Depannya lagi depan. Nah itu gitu. No. Marta menyambut dengan sangat baik. Marta sibuk sekali melayani. Udah melayani sibuk sekali. Kalau digambarkan, dia siapin semua itu. Mungkin masakannya, hiasannya semuanya, tempat duduknya dibersih-bersihin semuanya. Wah, nanti habis dari sini ke ruangan ini dipasin semua. Kalau zaman sekarang, biar oke, biar bisa selfie, biar enak buat semuanya bagus. Ayat 40 bilang gini. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Sampai bilang gini, Yesus gak peduli sama saya. Sampai berpikir bahwa Yesus itu punya kecenderungan yang gak peduli. Marta lagi bilang gini, "Yesus, bukankah yang aku kerjakan sekarang itu yang seharusnya diprioritaskan?" Kok Yesus gitu? Lebih parah lagi bilang gini, "Suruhlah dia membantu aku." Suruh Maria bilangin, "Kamu tuh salah, kamu tidak peka, kamu diam aja. Bantuin aku dong." Ini adalah sebuah
pemahaman yang sangat berbahaya pada waktu ada seseorang yang ngerasa yang dia kerjakan lebih unggul dari yang lainnya. Ini sesuatu yang sangat mengancam kalau misalkan ada seseorang yang orang itu nggak bikin apa-apa. Bapak Ibu kalau bisa ngelihat khotbah saya pagi hari ini, saya mau kasih tahu di kiri kanan depan samping ada orang-orang yang sudah dari tadi malam mempersiapkannya, ada orang yang beberapa jam lalu sudah mempersiapkan semuanya. Di depan saya ada Erlis yang sudah standby terus. Begitu saya gerak langsung panik gerak. Langsung nah diginiin kan dah. Saya gini coba. Kesini. Tuh langsung sigap. Saya nggak bisa, khotbah saya keren. Di sebelah saya ada kamera lagi. Ada Bapak Ibu Gembala yang doain saya. Ada tim yang nyiapin semuanya, pemain musik tadi. Mungkin ada yang bersih-bersih. Makasih buat Bapak Ibu yang di rumah sudah berdoa. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketahui kapan saatnya kita mendengar suara Tuhan. Jangan sibuk dengan hal-hal yang mengalihkan kita dari hubungan pribadi sama Tuhan. Dan belajar memahami standarnya Tuhan. Bukan hanya sekedar maunya kita. Ayat terakhir saya akan bacakan di dalam Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 11. Saya akan bacakan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah. Ketahuilah ini menggunakan bahasa Ibrani, yada. Yada itu serupa dengan ginosko tadi. Ketahui, yuk intim denganku, dekat denganku. Pengetahuan yang didapat melalui pengalaman pribadi kita sama Tuhan. Saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang sangat perlu, yang sangat esensi buat kita semua. Untuk kita memahami bahwa kedekatan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita sama Tuhan, itu sesuatu yang mutlak. Itu sesuatu yang no big no ditawar-tawar. Bapak Ibu boleh gak pelayanan di mimbar? Bapak Ibu bisa mungkin tidak terlihat di kamera atau di YouTube setiap minggu. Bapak Ibu boleh mungkin gak terlalu sibuk dengan hal-hal yang seringkali hanya kelihatan. Satu hal yang perlu kita intim sama Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan sekali lagi, lebih baik, oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Daripada 1000 hari di tempat lain. Ini rindu kami Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu,
Sekali lagi katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua Sekali lagi, sampaikan di hadapan Tuhan, menikmati semua kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan. Kami menikmati kebaikan Tuhan, tapi kami juga rindu hidup kami dinikmati oleh-Mu Tuhan. Biarlah kami bukan hanya bangga dengan setiap aktivitas kami, atau mungkin seringkali kami bangga dengan prestasi-prestasi di dalam pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Kami mau belajar mengambil satu bagian yang paling penting yang diambil oleh Maria. Mendengarkan, duduk diam, berhubungan pribadi. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar Kau terus berbicara buat setiap kami. Jemaat Tuhan di rumah masing-masing, ketahuilah bahwa Dia Allah yang baik, yang memberkati setiap kita. Tetap berhubungan intim dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan luar biasa, amin. Mari sidang jemaat, kita mau membangun hubungan yang intim. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk sidang jemaat juga yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan di Gereja Rehoboth Shalom, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendukung dengan dana, persembahan, persepuluhan yang sudah sidang jemaat salurkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari, akhirnya kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kalau sungguh Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam ibadah pada minggu ini. Baik melalui puji-pujian penyembahan, baik juga firman Allah yang sudah disampaikan. Sungguh boleh menguatkan kami Tuhan, mengingatkan betapa penting kami memiliki hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Bukan kesibukan kami, bukan banyaknya pelayanan kami, tapi biarlah kami memiliki hati-Mu di dalam hidup kami, hadirat-Mu Tuhan. Seperti Maria yang sungguh-sungguh rindu Tuhan dekat dengan Engkau. Tuhan sekali lagi berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani minggu depan. Persiapkan mereka Bapa, boleh menjadi saluran berkat-Mu yang baik. Berkati tim kreasi, Tuhan juga berkati apa yang akan mereka lakukan, kerjakan juga, nama Tuhan dimuliakan. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Amin. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.